Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia, dan sholawat senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita. Semoga kita diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita. Dan semoga kita tidak mati kecuali dalam kondisi beriman dan Islam. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernikahan adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan seseorang muslim. Dalam Islam, pernikahan bukan hanya sekedar ikatan cinta antara dua insan, melainkan juga sebuah ibadah yang terpanjang yang perlu dijaga. Salah satu yang menjadi perbincangan di pesantren maupun media sosial adalah Kitab Fathul Izar memberikan pandangan mendalam tentang adat pernikahan, termasuk ciri-ciri dan karakteristik wanita dalam konteks Islam. Di dalam Kitab Fathul Izar terdapat penjelasan mengenai bentuk fisik wanita yang dapat mencerminkan kecenderungan nafsunya, termasuk penjelasan mengenai bentuk misfi. Dengan penuh rasa hormat dan ingin berbagi pengetahuan lebih lanjut tentang adab hubungan intim dalam Kitab Fathul Izar. Sementara saudaraku yang dirahmati Allah, Kitab Fathul Izar merupakan salah satu karya penting dalam literatur Islam yang membahas adat pernikahan dan kehidupan berumah tangga, termasuk hubungan seks. Dalam kitab ini ditulis oleh ulama terkemuka Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, seorang sosok yang sangat dihormati dan diakui keilmuannya dalam dunia Islam. Fathul Izar dalam bahasa Arab mengandung makna penjelasan tentang kemenangan atau pengungkapan yang menyingkap keberhasilan. Tujuan utamanya adalah memberikan panduan komprehensif mengenai cara-cara yang baik dalam menjalin pernikahan dalam ajaran Islam, termasuk panduan tentang hubungan seksual yang diatur oleh agama. Dalam panduan kitab ini, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz memperkenalkan diri dan memberikan latar belakang tentang tujuan penulisan kitab Fathul Izar. Beliau memberikan gambaran dan keahliannya dalam ilmu agama, serta pengalaman praktisnya dalam memberikan nasihat mengenai pernikahan dan kehidupan berumah tangga. Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa pandangan yang terdapat dalam kitab Fathul Izar harus dipahami dalam konteks budaya dan nilai-nilai zaman saat ini. Kitab tersebut ditulis dengan penafsiran terhadap ciri-ciri wanita yang dibahas dalam kitab ini perlu disesuaikan lagi dengan nilai-nilai konteks yang berlaku pada zaman saat ini. Dalam kitab Fathul Izar terdapat pandangan mengaitkan penampilan fisik wanita dengan tingkat hasrat seksualnya. Menurut kitab ini ada beberapa ciri-ciri yang dianggap menunjukkan tingkat kecantikan dan keinginan seksual wanita. Menyatakan bahwa wanita yang pinggang ramping, leher yang panjang atau bentuk tubuh proporsional dianggap memiliki kecantikan yang lebih menarik. Selain itu, kebersihan dan kehalusan kulit juga ditekankan sebagai ciri-ciri daripada wanita dengan kulit yang halus, bersih, dan bebas dari bintik-bintik atau noda yang dianggap sebagai ciri kecantikan. Rambut panjang, sehat, dan indah juga disebutkan sebagai salah satu ciri kecantikan wanita dalam kitab ini. Demikian pula pada ciri-ciri tertentu pada wajah yang simetris, mata yang indah, hidung yang mancung, bibir yang merah dan penuh. Namun yang penting diingat, ini tidak boleh dijadikan satu-satunya ukuran untuk nilai kecantikan atau karakter seseorang. Pandangan ini harus dipahami dalam konteks budaya dan nilai-nilai zaman kita saat ini. Kitab tersebut ditulis serta diinterpretasikan dengan bijak dalam konteks yang luas tentang nilai-nilai Islam yang mendorong penghargaan terhadap kecantikan dalam segala bentuknya. Dalam kitab Fathul Izar dibahas secara rinci mengenai misfi, itu bagian intim pada tubuh wanita serta hubungannya dengan ciri-ciri fisik tertentu. Kitab ini menyampaikan bahwa ciri-ciri fisik wanita dapat mencerminkan bentuk misfi yang dimilikinya. Beberapa ciri fisik yang dijelaskan antara lain sebagai berikut. Bentuk bibir wanita seperti kecil atau tipis dapat memberikan petunjuk tentang misfi yang sesuai. Bibir kecil menandakan misfi yang kecil dan sempit, sementara bibir tebal menjadikan misfi yang juga lebih tebal. Hidung wanita juga dikaitkan dengan nafsu seksualnya. Hidung pesek juga menunjukkan keinginan seksual yang rendah. Betis wanita dengan ciri tebal dan keras dijelaskan sebagai tanda birahi yang besar terhadap hubungan seksual. Mata wanita yang tampak bercelak
dan lebar dapat jadi bertanda rahim yang sempit. Selain itu, kitab ini juga membedakan antara misfi yang basah dan kering. Bibir gelap atau tidak merah menandakan misfi yang basah, sementara bibir terang atau merah menandakan misfi yang kering. Kitab Fathul Izar juga menjelaskan bahwa wanita dengan misfi yang cepat basah atau cepat kering memiliki ciri fisik tertentu. Misalnya, wanita dengan misfi cepat basah cenderung memiliki bibir yang lebar, sedangkan yang cepat kering cenderung memiliki bibir yang lebih kecil. Meskipun pembahasan mengenai misfi di dalam kitab Fathul Izar menarik perhatian, penting untuk diingat bahwa setiap individu unik dan tubuh seseorang tidak dapat sepenuhnya diukur atau dinilai hanya berdasarkan ciri-ciri fisik semata. Hal ini mengingatkan kita untuk menghormati keberagamaan individual dan untuk tidak mempersempit definisi, kecantikan atau karakter seseorang berdasarkan pandangan tertentu yang mungkin bersifat subjektif. Dalam kitab Fathul Izar selain memberikan penjelasan mengenai ciri fisik dan karakteristik wanita, juga terdapat tips dan panduan dalam hubungan seks sesuai dengan ajaran agama Islam. Berikut beberapa tips dan panduan yang dijelaskan dalam kitab ini. 1. Foreplay atau pemanasan. Kitab Fathul Izar menekankan pentingnya memulai hubungan seks dengan foreplay. Ini meliputi memegang tangan pasangan, meremas payudara, mencium pipi dan melakukan rangsangan lainnya yang dapat membuat pasangan semakin terangsang dan siap berhubungan intim. Kedua, membaca basmalah dan doa. Saat memasukkan zakar ke dalam vagina, disarankan untuk membaca basmalah dan mengucapkan doa. Hal ini dianggap sebagai tindakan yang membawa berkah dan keberkahan dalam hubungan intim, serta mengingatkan akan kehadiran Allah dalam segala aktivitas. Ketiga, posisi hubungan seks. Kitab ini menjelaskan bahwa salah satu posisi yang dianggap paling nikmat dalam hubungan seks adalah istri berbaring terlentang dan suami menindihnya dari atas. Posisi ini memungkinkan suami memberikan foreplay yang intens sebelum melakukan penetrasi sesuai dengan kehendak dan kenyamanan pasangan. Keempat, kebersihan setelah berhubungan. Setelah berhubungan seks, suami dan istri dianjurkan untuk membersihkan kemaluan keduanya dengan menggunakan kain atau tisu yang bersih. Penting untuk menggunakan kain atau tisu yang berbeda untuk masing-masing pasangan guna untuk mencegah penyebaran kuman atau infeksi. Panduan-panduan ini mencerminkan upaya untuk memperlakukan hubungan seksual sebagai bagian dari ibadah yang dilakukan dengan penuh kesadaran akan ajaran agama Islam. Hal ini menekankan pentingnya menghormati pasangan, menjaga kebersihan, dan membawa berkah dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam berhubungan intim antara suami dan istri. Kitab Fathul Izar juga menguraikan bahwa ada malam-malam tertentu yang dianjurkan berhubungan seks seperti malam Rabu dan malam Jumat. Sementara malam-malam seperti malam Sabtu dan malam ini sebaiknya dihindari. Panduan ini disertai dengan penekanan pentingnya niat tulus dalam berhubungan seks, yaitu untuk menghasilkan keturunan yang baik dan mendapatkan berkah. Panduan dan tips dalam berhubungan seks yang terdapat dalam kitab Fathul Izar bertujuan untuk membantu pasangan suami istri menciptakan hubungan yang harmonis, penuh kasih sayang, dan berlandaskan ajaran agama Islam. Memahami dan menghargai ciri-ciri wanita yang dijelaskan dalam kitab Fathul Izar merupakan langkah-langkah penting dalam membangun fondasi yang kuat dalam pernikahan dan kehidupan berumah tangga. Lebih dari sekedar ciri fisik, pentingnya membangun komunikasi yang baik, saling mendukung dan mencintai satu sama lain dengan sepenuh hati menjadi kunci utama dalam mencapai keintiman yang mendalam dan kebahagiaan yang berkelanjutan dalam rumah tangga. Dengan pemahaman yang benar dan penerapan yang tepat terhadap nilai-nilai yang diajarkan, pasangan dapat memperkuat hubungan mereka berdasarkan prinsip-prinsip agama, menciptakan kehidupan pernikahan yang bahagia, harmonis, dan bermakna bagi semua. Dan semoga kita terhindar dari segala dosa dan semoga kita dimasukkan ke dalam surganya. Amin. Wassalam.